Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Wahyono beserta keluarga besar yang sedang berbahagia karena Allah telah memberikan karunia kepada beliau usia yang cukup panjang, memasuki usia yang ke-70. Memasuki atau sudah lewat ya? Oh, sudah lewat ya. Berarti sekarang sudah memasuki 71 tahun. Baru. Oh, baru masuk 70 atau 70 tahun lewat sudah? Baru masuk. Oh, baru masuk ya. Baru masuk 70 tahun. Ya, alhamdulillah. Yang kita hormati juga Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fadil, yang kita hormati juga Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa selaku Imam Besar Masjid At-Taqwa, Pak Masrur ya, Sekretaris Yayasan Masjid At-Taqwa, Ketua Takmir, dan sekaligus Ketua Takmir dan Sekretaris Yayasan ya. Dua jabatan beliau itu dua ya di Masjid At-Taqwa, luar biasa. Ya, jadi gajinya besar beliau. Lalu kemudian yang saya hormati pula ya, saya sebut secara umum saja ya, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 plus seluruh undangan ya. Baik itu undangan dari RT 02 maupun dari keluarga termasuk desa. Marilah kita bersama-sama mengaturkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Haji Wahyono ini dalam rangka pengajian keluarga Sakinah RT 03. Jadi memang Pak Wahyono ini sejak awal pengajian RT 03 itu masuk menjadi anggota kehormatan ya, dan mendapatkan giliran juga. Dan memang betul kalau beliau yang punya hajat ya yang ngaji tidak hanya RT 03, RT 2 juga diundang semuanya, bahkan plus ya. Dan biasanya memang kalau beliau undang itu pas ada acara-acara penting ya, termasuk seperti malam ini di ulang tahun yang ke-70, saya kira merupakan momen yang sangat luar biasa ini ya. Makanya perlu kita syukuri ya, kita ikut bersyukur ya atas syukurnya Pak Wahyono ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya cerita sedikit ya. Tadi sore itu saya sebenarnya agak nggak enak badan ya. Pagi-pagi jalan-jalan sama cucu, terus kemudian mampir ke tempat anak saya di Jonegaran, sholat Jumat di Masjid Kauman, terus balik lagi di tempat anak saya sampai agak menjelang asar itu baru pulang. Sampai di rumah itu ternyata pusing sekali saya. Padahal sorenya itu saya harus ngaji di Masjid At-Taqwa ya, ngaji ibu-ibu. Ya, wah ini kalau saya ngaji bisa jadi masih bisa, tapi nanti bisa jadi sabruk. Padahal malamnya ada acara Pak Wahyono. Saya hitung-hitung, waduh kalau ngaji itu gilirannya mungkin ya 2 bulan sekali lah ya. Jadi kalau misalnya minta diganti yang lain itu masih ada kesempatan yang lain. Lah Pak Wahyono ini 70 tahun sekali. Ya seumur hidup Pak Wahyono sekali cuma ini. Jadi akhirnya saya putuskan
sudahlah saya nggak usah ngaji, saya cari ganti. Menghubungi Pak Musahadi tidak bisa, juga ternyata sedang jalan-jalan karena liburan. Ya sudah, terpaksa akhirnya Bu Eni saya instruksikan ya, menggantikan suami ya, untuk isi pengajian ya. Alhamdulillah tadi jalan, saya langsung istirahat, minum obat. Habis maghrib tadi ya saya makan lagi seberat, minum obat lagi ya. Alhamdulillah kok ringan, alhamdulillah sekarang bisa sowan ke Pak Wahyono dan bisa bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini mungkin Pak Wahyono ya karena pertimbangannya ini pengajian keluarga sakinah, jadi saya yang diminta untuk mengisi pengajian, dan saya ya karena diminta ya tidak bisa menolak ya. Dan Pak Fadil nanti yang dimohon untuk berdoa. Nah, karena ini pengajian keluarga sakinah, nuwun sewu, ini saya sampaikan secara terus terang ya, saya masih punya utang itu dengan keluarga sakinah ya, terkait dengan materi pengajian. Ya, dalam beberapa pengajian terakhir ini kebetulan saya sedang membahas tentang doa ya, dimulai dari pertemuannya di dalamnya Bu Asih ya, betul ya, masih ingat ya, di Bu Asih ketika ketika 4 bulan kehamilan Mbak Riri yang kedua, saya membahas doa sebagai inti ibadah ya. Dan saya sampaikan ya bahwa kita sebagai orang Muslim Jawa ya terutama itu memang senang sekali memanfaatkan momentum-momentum kehidupan kita itu untuk melakukan selamatan ya, dan selamatan atau pengajian itu mesti isinya doa ya termasuk Pak Wahyono sekarang ini ya tentu saja ya judulnya pengajian, tapi ya intinya tadi ya, disampaikan Pak Wahyono mohon doa syukur ya bahwa Pak Wahyono sudah diberi usia sampai 70 tahun, itu luar biasa, nikmat yang besar, dan masih mohon doa supaya diberi umur panjang, dan umur panjangnya itu mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan tambah berkah hidupnya itu ya. Dan tentu saja kita mengaminkan, amin ya rabbal alamin ya. Lalu kemudian waktu itu juga sudah saya singgung tentang ada kemungkinan doa itu tidak dikabulkan ya, meskipun Allah menjanjikan doa itu pasti dikabulkan ya, dan itu ternyata banyak sebabnya. Lalu kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ya, ada 10 penyebab tidak dikabulkannya doa ya. Yang 4 sudah saya bahas di dalamnya Pak Dakwan ketika syukuran sunatan cucunya. Lalu yang 3 lagi dibahas di dalamnya Pak almarhum Riyadi ketika memperingati 1 tahun wafatnya Pak Riyadi. Nah, rencana saya ya ini mohon izin ya untuk malam ini kita lanjutkan ya, malam ini untuk membahas 3 poin yang masih tersisa terkait dengan penyebab tidak dikabulkannya doa ya. Nah, supaya kita ingat ya, izinkan saya untuk mengulang poin-poin yang sudah kita sampaikan ya. 10 hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan menurut Ibrahim bin Adham itu. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqah. Engkau mengaku makrifat dengan Allah, mengenal Allah, tetapi engkau tidak melaksanakan hak-haknya. Yang kedua, waqartumul qur'ana falam ta'malu bihi. Engkau membaca Al-Qur'an tetapi engkau tidak mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Yang ketiga, wadda'aitum mahabbatar rasuli fataraktum
sunnatah. Engkau mengaku mencintai Rasulullah, tetapi engkau meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, wa qultum innasyaitana aduwwun lakum fawafaqtumuhu. Engkau mengatakan setan itu musuh bagimu, tetapi ternyata engkau malah justru berkawan dengan setan. Yang ke berapa? 5. Wa qultum tuhibbul jannah falam ta'malu laha. Engkau mengatakan cinta surga, tetapi kamu tidak beramal untuk surga. Yang ke-6, wa qultum nakhafun nar falam tahrubu minha. Engkau mengatakan kami takut dengan neraka, tapi justru kamu tidak pernah lari darinya. Dan yang ke-7 yang sudah kita bahas, wa qultum innal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu. Engkau menyatakan bahwa sungguhnya kematian itu hak, ya, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan kematian itu, ya. Nah, yang ke-8, ya, ini mulai kita bahas malam ini, ya. Wastaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Engkau sibuk dengan cacat orang lain, tetapi kamu lupa dengan cacatmu sendiri, ya. Bapak dan ibu-ibu, ya, ini salah satu penyebab kenapa doa itu kok tidak dikabulkan Allah, ya. Untuk menjadi refleksi kita, salah satunya adalah kita ini sibuk dengan cacat orang lain dan lupa dengan cacat sendiri. Nah, idealnya bagaimana? Ya, agar supaya doa itu dikabulkan, berarti sebaliknya. Kalau kita ingin doa-doa kita itu dikabulkan, itu hendaknya kita justru sibuknya itu dengan cacat diri sendiri dan tidak usah ngurusi cacatnya orang lain, ya. Dan itu memang ajaran yang dituntunkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak dan Ibu yang diangkat Allah, kita semua tahu, ya, bahwa yang namanya Allah itu di antara sifatnya yang indah atau nama yang indah itu, Allah itu maha menutupi cacat, menutupi aib, ya. Dalam salah satu hadis itu Allah itu maha sitir, ya. Jadi yang digunakan di dalam hadis itu malah sitir, bukan satar. Tapi kita seringkali menyebutnya dengan ya satar, ya. Padahal kalau di dalam hadis itu sitir, ya, maha menutupi aib, maha menutupi cacat, ya. Kemarin baru saja, ya, ketika ngaji Nasrul Ibad di masjid itu, di makalah yang ke-27 bab rubah itu, ya, itu bercerita mengenai bahwa orang itu meskipun berdosa, Allah masih memberikan nikmat. Dan di antara nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa itu, Allah tidak menampakkan dosanya itu, Allah menutupi, ya. Bayangkan kalau, maaf ya, nuwun sewu, ya, cacat kita, dosa kita ini kok dibuka oleh Allah. Mungkin kita ini tidak punya muka ini untuk bisa berani berhadapan dengan orang lain. Kalau kita sekarang ini, nuwun sewu, ya, masih sepertinya tuh baik-baik saja, itu ya karena memang cacat kita, aib kita itu masih ditutupi oleh Allah. Wong kenyataannya betapa banyak itu orang yang semula sangat terhormat, nuwun sewu, ya, begitu aibnya itu dibuka oleh Allah, seketika itu juga menjadi runtuh itu kehormatannya, ya. Yang semula sangat
hebat ya, jatuh gitu ya. Dan itu saya kira banyak kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita, dan saya kira kita tidak perlu menyebut satu persatu ya. Kita sudah tahu lah itu mengenai bagaimana kalau orang itu aibnya, cacatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mencontoh akhlaknya Allah ya, Pak Fadil ngaji Asmaul Husna itu kan sebenarnya yang paling penting kemudian bagaimana kita kemudian bisa mencontoh sifat Allah itu, akhlak Allah itu. Kalau Allah saja itu maha menutupi aib, maha menutupi cacat orang lain ya, cacat hambanya, kita ini sebenarnya juga diperintahkan itu oleh Allah untuk menutupi aib orang lain, menutupi cacat orang lain gitu ya. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu yang namanya riba dilarang keras ya. Hibah itu merupakan dosa yang serius ya, sampai-sampai pelaku hibah itu disamakan oleh Allah dengan orang yang memakan bangkai kawannya sendiri itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi betapa yang namanya hibah itu kemudian ternyata sering kita lakukan ya, sehingga kemudian tadi itu ya disindir oleh Ibrahim bin Adham itu, kita sering sibuk dengan cacat orang lain tetapi lupa dengan cacat sendiri. Dan kalau sudah seperti itu, itulah yang menjadikan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Lalu kemudian yang kedua yang kita bahas malam ini ya, dan itu berarti yang ke-9 ya. Wa tatamatta'una bi ni'amillahi wa la tashkurunahu. Ya. Engkau bersenang-senang menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, tetapi engkau tidak pernah mensyukuri nikmat Allah itu. Ya. Ini alhamdulillah ya, secara tidak disengaja rupa-rupanya materi ini terkait dengan syukurannya Pak Wahyono pada malam hari ini ya. Jadi di antara penyebab doa tidak dikabulkan itu adalah orang yang sehari-hari bergelimang dengan nikmat Allah ya, tetapi tidak pernah mensyukuri. Nah sebaliknya, berarti kalau kita itu ingin doa-doa kita dikabulkan Allah, berarti kita hendaknya mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan alhamdulillah ya, Pak Wahyono ini memberikan contoh kepada kita ya, bersyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Tadi sudah disampaikan ya, nikmat usia 70 tahun itu tidak main-main ya. Yang hadir di sini ini mungkin ya masih bisa dihitung jari lah yang sudah melewati usia 70 tahun ya. Yang pasti ya Pak Tono yang dari luar itu ya. Lalu kemudian Pak Andes ya. Lalu Pak Fadil ya. Wah, barisan saya ini sudah 70 tahun semua ini. Saya aja yang belum ini ya. Saya kira yang lain-lain kayaknya masih di bawah itu 70 tahun ya. Kalau ada mungkin ya 1-2 ya. Oleh karena itu sekali lagi, usia 70 tahun itu usia yang luar biasa ya, yang saya kira memang sudah seharusnya disyukuri. Dan alhamdulillah Pak Wahyono sudah memberikan contoh kepada kita ya, bersyukuri nikmat yang Allah berikan pada beliau itu ya. Nah, syukur itu sekali lagi ya, yang ini harus kita sampaikan meskipun sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Jadi tidak sekedar kemudian menyatakan alhamdulillah wa syukurillah ya. Kalau hanya sekedar alhamdulillah wa syukurillah itu baru syukur dengan lisan gitu. Ya, sementara masih ada 2 unsur lain ya. Unsur yang paling penting itu adalah justru keyakinan ya. Itu yang dengan syukur di dalam hati itu, yang meyakini betul, menyadari betul bahwa semua nikmat yang kita terima itu betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman
ketika Nabi Sulaiman itu mendapatkan nikmat yang begitu banyak berupa harta, kekuasaan dan juga ilmu itu, beliau dengan tegas menyatakan hadza min fadli rabbi, ya, bahwa semua yang dimilikinya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu tidak lain untuk menguji apakah kita ini syukur atau kita kufur. Ya, kita sadar bahwa itu merupakan anugerah Allah dan kemudian kita menyatakan terima kasih, dan kemudian yang ketiga yang juga sangat lebih penting lagi, yakni memanfaatkan syukur itu dalam rangka bagaimana si pemberi nikmat itu menghendaki, ya. Dan itu kemudian sering rumuskan dengan sangat singkat, sorfun ni'mah ala ta'ah, yakni memanfaatkan nikmat, pemberian dari yang memberikan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira Pak Ahyono tadi sudah menyampaikan, ya alhamdulillah, ya dalam seluruh hidup beliau yang sudah 70 tahun itu ya seluruhnya ya diabdikan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara, ya, dan tentu saja ya untuk kepentingan keluarga, ya, termasuk kepentingan agama. Ya, kita semua tahu beliau selama ini sangat aktif di masjid, ya, dengan berbagai macam urusannya, ya. Selalu beliau yang terdepan, ya, dan beliau masih minta doa untuk ke depan masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk terus mengabdi di jalan Allah ini, memanfaatkan sisa hidup beliau untuk kepentingan nusa, bangsa, dan agama itu. Dan tentu saja kita doakan semoga apa yang menjadi harapan Pak Akhir itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang penting, ya, memanfaatkan nikmat untuk kepentingan sebagaimana yang dikehendaki si pemberi nikmat ini, ya. Contohnya ini, ya, saya ini memakai baju yang kebetulan diberikan Pak Ahyono dari Padang, Pak, ya. Oh, ini saya jahitkan dan saya pakai, ya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi, ya. Bukit Tinggi, ya. Dan saya pakai sekalian di sini, ya, untuk menunjukkan rasa syukur saya itu kepada Pak Ahyono, ya. Ya, dan saya yakin, ya, dengan saya pakai, dengan apalagi ditunjukkan di hadapan Pak Ahyono begini, Pak Ahyono senang pasti, ya. Karena apa? Baju yang dibelikan itu dipakai, ya. Coba nuwun saya bayangkan jenengan, ya. Kalau kain ini kemudian tidak saya jahitkan, lalu kemudian saya gunakan untuk ngelap mobil, misalnya, ya. Lalu pas Pak Ahyono lihat, Pak Ahyono lewat gitu ke masjid, Pak, ini loh kain sing wingi mbok tukake tak nggo ngelap mobil. Lho, kira-kira Pak Ahyono, wah, kurang asem ya begitu, Pak, ya, berarti kira-kira, Pak, ya. Kurang asem ya gitu, ya. Begitu, ya. Jadi itu analog yang sangat sederhana terkait dengan bagaimana kita bersyukur nikmat Allah itu. Ya, bagaimana kita manfaatkan nikmat itu sebagai mana yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Nah, kaitannya dengan nikmat tadi, umur, ya. Umur ini oleh Allah tentu saja nanti akan ditanyakan digunakan untuk apa. Oleh karena itu, ya, tidak lain ya digunakan, ya, untuk kepentingan tadi itu, kepentingan sebagaimana Allah menghendaki. Allah memberikan umur itu, ya, secara garis besar tentu saja adalah ibadah. Nah, ibadah itu spektrumnya sangat luas, ya, baik itu yang menyangkut ibadah mahdhah, ya, dalam kehidupan ibadah sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah sehari-hari yang lain, tapi keseluruhan aktivitas hidup kita, ya. Tadi Pak Ahyono mengabdi di eksekutif, mengabdi di legislatif, ya, dan sampai sekarang sudah pensiun, ya, pensiun yang kedua masih juga aktif. Loh, ini tidak lain semuanya adalah dalam rangka untuk memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah supaya betul-betul bermanfaat kepada umat manusia. Dan kalau kita bisa memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya, itu berarti tandanya kita ini menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain, ya. Nah, yang terakhir, yang nomor 10, ya, yang
dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham yang menjadikan kenapa doa kita itu tidak dikabulkan Allah, ya. Wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, ya. Kamu itu saben hari menguburkan mayat, ya, tetapi kamu tidak pernah mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari orang-orang yang wafat yang engkau kuburkan itu, ya. Idealnya setiap kali ada kematian itu kita ya mestinya mengambil manfaat dari kematian itu, mengambil iktibar dari kematian itu, ya, mengambil pelajaran dari kematian itu. Oh ternyata kok ya mati ya si Anu itu, ya. Dan si Anu mati, berarti ya tidak ada kesimpulan lain kecuali kita pun juga akan mati, ya. Dan kalau kita akan mati berarti kita ya mudah-mudahan kemudian bisa mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemarin Pak Fadil ketika memberikan mauidhah pada saat Pak Wira, ya Pak, ya, Pak Wira Sedo itu, ya, mengutip ungkapan yang sangat terkenal, ya, yang ada kaitannya dengan ini, ya, yang itu sering dinisbahkan Nabi, ya, tapi ada juga yang menyatakan tidak, sekedar dari para sahabat, ya, ada yang menyebut secara khusus Ammar bin Yasir, ya, kafa bil mauti wa'idha, ya, jadi cukuplah kematian itu sebagai mau'idhah untuk kamu, sebagai pelajaran untuk kamu, sebagai iktibar untuk kamu, ya. Bahkan Pak Fadil malah mengutip versi lengkapnya, ya, kafa bil mauti wa'idhah wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati syuhla, ya. Itu jarang disebut itu, ya. Pada umumnya orang hanya menyebut yang pertama itu, kafa bil mauti wa'idho. Pak Fadil kemarin sudah membahas tiga-tiganya, ya. Ya, cukuplah kematian itu sebagai mauidhah untuk kamu, ya. Kalau orang yang ada sehingga kita mati berarti kita akan mati. Pelajaran yang harus diambil berarti kita harus mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya, ya. Kafa bil yaqini hina, dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan, dan yang terakhir cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan kita sehari-hari, tidak perlu kesibukan yang lain-lain, ya. Ibadah cukup, tapi sekali lagi ibadah itu tadi meliputi spektrum yang sangat luas, ya. Tidak hanya ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah, ya, termasuk ibadah-ibadah sosial, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya umum, ya, selama itu kemudian diniatkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka keseluruhan hidup kita itu akan bernilai ibadah, ya. Nah, kita doakan sekali lagi mudah-mudahan, ya, Pak Wahyono yang berulang tahun ke-70 sekali lagi, ya, oleh Allah diberi tambahan umur, ya, panjang, dan mudah-mudahan umur panjangnya itu umur panjang yang sehat, dan tidak hanya sehat, ya, masih harus koma itu fi taatillah, ya, sehat di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau umurnya panjang, sehat, ya, tadi disebutkan tidak merepotkan orang lain, ya, lalu kemudian dalam kerangka taat kepada Allah, wah itu saya kira itu kenikmatan yang terbaik, ya. Dan memang di antara orang yang baik itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dalam keadaan taat, dalam keadaan baik, ya. Sebab nak diwai umur panjang tapi kok malah ya enah, ya malah tambah koso, ya, tambah ya enah juga malahan nanti, ya. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita doa itu jangan hanya koma, ya. Jadi jangan hanya berhenti misalnya ya Allah minta umur panjang kok titik, itu jangan, ya. Umur panjang masih koma itu, ya. Umur panjang sehat, umur panjang diberi
kondisi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tambah berkah, tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya terus terang aja iri ya, Pak Ahyono itu sudah 70 tahun masih gagahnya seperti ini, masih bisa tenis, masih bisa golf. Saya ya tapi tidak boleh mengeluh ya harus bersyukur ya. Ya baru 60-an tahun sudah pakai tongkat, ya tidak apa-apa ya, kita syukuri ya. Apalagi kemarin saya baru saja mendengar Mahathir Muhammad itu sekarang usianya sudah 100 lebih 6 bulan ya, 100 lebih 6 bulan masih sehat, setiap hari masih membuat postingan ya, menanggapi berbagai macam isu politik yang berkembang di negeri maupun di luar negeri. Masya Allah ya, luar biasa itu ya, luar biasa ya. Nggak tahu Pak Ahyono kepengen Pak sampai 100 tahun Pak. Ya seberapapun umurnya, yang penting tadi itu ya, sehat walafiat, dalam keadaan taat, barokah di dalam usia yang masih Allah berikan kepada Pak Ahyono, dan insya Allah kepada kita semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah ya, hutang saya untuk membahas 10 penyebab doa ini sudah selesai Pak Hamzah ya. Ini saya soalnya untuk minta diingatkan itu kepada Pak Hamzah, jangan sampai lupa ya. Dan ada yang nagih itu, memang itu ya, ada yang nagih. Lu mana itu kok belum dilanjutkan ya. Ya nanti kalau ada kesempatan ya, ya alhamdulillah ini selesai malam ini ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.